Alhamdulillahilladzi akrama hadhil ummata bi syahri Ramadan wa yaziduhum bi syahri Syawal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul muta'al. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu wal sayyidul ummali minar rijal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di suasana Idul Fitri di bulan Syawal. Syawal dari kata syala syai' ay rafa'ahu. Syawal artinya bulan yang memuliakan. Kenapa disebut Syawal? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah kemuliaan untuk kita di bulan ini, hadirin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim wa ghairuh, beliau bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka kana kasyamid dahri, maka itu pahalanya seperti setahun penuh berpuasa. Jika Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah dan kaumnya untuk setiap hari berpuasa selama setahun, syariat beliau Nabi Nuh alaihi salam, maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Kemudian 6 hari Syawal dilipat gandakan 10, total ada 360 hari. Maka kita umat Rasulullah yang hanya berpuasa Ramadan 1 bulan dan disunahkan 6 hari di bulan Syawal, boleh langsung 6 hari, boleh dicicil satu-satu, yang penting masih berada di bulan Syawal. Maka itu pahalanya sama seperti syariat dan umat Nabi Nuh alaihissalam, bahkan lebih daripada itu, hadirin. Inilah kemuliaan diantara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain beliau juga mengatakan, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min dunubih kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian 6 hari di bulan ini, bulan Syawal, dia juga berpuasa, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti di hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Putih bersih seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang lahir, yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak mengenal yang namanya cacian. Bayi yang baru lahir tidak mengenal yang namanya benci. Bayi yang baru lahir tidak mengenal yang namanya dendam. Bersih, hadirin. Maka di bulan Syawal ini juga, hadirin, jadikanlah kita orang-orang termasuk yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini dengan membuka hati kita selebar-lebarnya, memaafkan terhadap sesama, hadirin. Karena itu Rasulullah SAW
menganjurkan akan hal ini. Beliau mengatakan, ala tuhibbuna an takunu kamithli Abi Dhamdam, tidakkah kalian suka wahai sahabatku, tidakkah kalian suka wahai umatku, jadilah engkau semua seperti Abi Dhamdam, jadilah kalian semua seperti Abu Dhamdam. Rasulullah sangat cinta seperti orang yang seperti Abu Dhamdam, hadirin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man Abu Dhamdam? Siapa itu orang yang engkau cintai, yang engkau anjurkan kami untuk menirunya wahai Nabi? Siapa itu Abu Dhamdam wahai Nabi? Karena Abu Dhamdam idza asbaha qala Allahumma inni qad tasaddaqtu bi irdi ala man zalamani. Abu Dhamdam adalah sesosok orang yang dia setiap pagi harinya dia berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku qad tasaddaqtu, aku telah mensedekahkan bi irdi, dengan kemuliaanku, kehormatanku, ala man zalamani, atas semua orang yang menzalimi aku ya Allah. Ya Allah, aku telah memaafkan di pagi hari ini ya Allah semua orang yang punya salah pada aku ya Allah. Ya Allah, aku sedekahkan semua orang-orang yang telah menghinaku, semua aku maafkan, aku sedekahkan itu semua ya Allah. Maka orang seperti ini hadirin menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Syawal ini adalah bulan di mana hati kita harus kita bersihkan dan kita buka lebar pintu gerbang untuk memaafkan terhadap siapapun yang pernah menzalimi kita, hadirin. Terhadap siapapun yang pernah punya salah pada kita, hadirin. Bahkan sebelum mereka minta maaf kepada kita, hadirin, kita sudah memaafkan mereka. Dan kalau kita bisa seperti ini meniru Abu Dhamdam, maka kita akan termasuk menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabar gembira, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya di masjid, maka mendadak lewat satu orang, hadirin. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabatnya, ma taqulun fi hadzal rajul? Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian dengan satu orang yang barusan lewat itu? Maka mereka semua memuji orang tersebut, hadirin. Innahu bayjukramu bainan nas. Sesungguhnya orang tadi wahai Nabi, orang yang dimuliakan di antara manusia. Dia orang yang dihormati, dia punya kedudukan yang tinggi di kalangan manusia, dia dihormati, dielu-elukan di mana-mana, hadirin. Andaikan ada orang yang punya anak perempuan dilamar oleh dia, pasti 100% diterima, hadirin. Karena orang tersebut tadi adalah orang yang dielu-elukan dan sangat dicintai oleh orang-orang banyak. Karena punya kedudukan, karena punya ini, punya itu. Maka Rasulullah terdiam. Setelah itu beberapa saat, hadirin, ada orang yang lewat lagi, hadirin. Setelah lewat, Rasulullah kembali bertanya, ma taqulun fi hadzal rajul? Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian dengan orang yang kedua ini tadi yang barusan lewat? Maka apa kata para sahabat? Rajulun la yu'ba'u bainan nas. Ini barusan wahai Nabi, dia adalah orang yang tidak dipedulikan oleh masyarakat, tidak dipedulikan oleh manusia. Dia tidak punya pangkat apa-apa, tidak punya nama, tidak punya apa-apa, tidak punya kehormatan apa-apa di antara masyarakatnya, hadirin. Dia orang biasa, tidak dipandang sama sekali wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, hadirin, innahu khairun min hada bimil'il ardh. Ketahuilah para sahabatku, orang kedua yang barusan lewat itu di sisi Allah lebih mulia daripada orang yang pertama sepenuh bumi. Andaikan ada orang yang pertama itu memenuhi bumi ini, berjajar sampai penuh planet bumi ini dengan orang pertama, hadirin, maka kata Rasulullah, sungguh orang kedua ini satu orang lebih mulia daripada sepenuh bumi orang pertama. Subhanallah. Kenapa, hadirin? Karena orang yang kedua ini orang yang selalu mudah memaafkan terhadap sesama, hadirin. Dia tidak pernah mencela, dia tidak pernah dendam terhadap segenap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya bersih seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Karena itu orang yang seperti ini, hadirin, orang yang hatinya bersih ketika dia sholat subuh 2 rakaatnya itu lebih utama daripada orang yang hatinya kotor bahkan sepenuh bumi, hadirin. Bandingannya bukan cuma 1 banding 2 atau 1 orang banding 100 atau 1 banding 1000.
Tapi Rasulullah membandingkan satu orang ini lebih utama daripada sepenuh bumi orang yang tadi itu hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita di hari kita setelah Idul Fitri dan di bulan Syawal ini, jadikan hati kita untuk membuka maaf terhadap semua umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk orang yang menggembirakan Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad, dan nilai ibadah kita itu hadirin begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tersebut orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan nilai ibadahnya begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma